A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini di dalam kitab Bulughul Maram kita akan membahas hadis selanjutnya tentang bab masih 'alal khuffain. Bab membasuh 'alal khuffain ini membasuh sepatu ya, membasuh bukan membasuh, mengusap sepatu. Di sini bagian ini sebenarnya sudah masuk pada pembahasan di dalam kitab Fathul Qorib ya kan. Kitab Fathul Qorib itu dibahas semua detail berdasarkan ilmu fikihnya. Nah, di kitab Bulughul Maram ini dibahas tentang hadis-hadisnya. Nanti kita bisa padukan juga nanti teman-teman juga bisa memadukan antara kitab Bulughul Maram dan kitab Fathul Qorib. Hadis yang ke-58 dari Mughirah ibni Syu'bah. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhatuhuma tahirataini famasaha alaihima muttafaqun alaih. Di sini juga langsung juga ya di hadis nomor 59 ini sama. Wali arba'ati anhu illa Nasaiyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun wa fi isnadihi dha'fun. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, kuntu ma'in nabi sallallahu alaihi wasallam, saya waktu itu saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa, maka kemudian Rasulullah pada saat itu berwudu. Fa'ahwaitu, maka saya menjulurkan tangan saya li anzi'a khuffaihi, untuk melepas kedua sepatunya. Faqala, maka Rasulullah di sini berkata, da'huma, biarkan kedua sepatuku. Fa inni, sesungguhnya sesungguhnya saya, Rasulullah di sini, adkhaltuhuma, telah memasang kedua sepatuku ini, tahirataini, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, kemudian Rasulullah mengusap kedua sepatunya tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali arba'ati, dan menurut empat imam, wali arba'ati anhu, dan menurut empat imam, illa Nasai, kecuali Imam Nasai, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi
Rasulullah SAW masaha 'alal khuffi, mengusap bagian atas sepatunya, wa asfalahu, dan bagian bawahnya, wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Itu hadis 58 dan 59. Nanti akan dibahas di kitab syarahnya Ibanatul Ahkam. Nah, kalau kita lihat makna hadisnya adalah di sini ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah mengusap khuf ya. Jadi Allah memberi keringanan kepada umat Nabi Muhammad ketimbang dari umat-umat sebelumnya. Salah satunya adalah khuf. Jadi kita kita mau wudhu itu bisa tidak menanggalkan sepatu. Nah, dengan syarat yaitu tadi di sini adkhaltuhuma thahirataini, karena pada waktu itu Rasulullah sudah melakukannya pada saat suci, karena Rasulullah sudah memasang sepatu tersebut dalam keadaan suci. Jadi ada rukhsah di sini. Nah, hal ini merupakan syiar ahli sunnah wal jamaah, karena para pelaku bid'ah mengingkari amalan mengusap khuf. Ini merupakan rukhsah, kemudahan, karena dengan mengusap khuf maka gugurlah kewajiban membasuh kedua kaki. Allah dan Rasulnya membuat ketentuan ini bagi memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi mereka. Jadi Allah itu memberikan kemudahan, kelapangan. Jadi ketika kita mengenakan sepatu yang memang rumit untuk dilepas, ya istilahnya kita bisa melakukan keringanan, menggunakan keringanan tersebut supaya kita nggak terlalu ribet lah kayak gitu ya di dalam mengamalkan ajaran Islam. Jadi kalau misalkan Allah dan Rasulnya sudah memberikan keringanan, nah itu bisa kita pergunakan. Lafadz masaha di sini dimubtadikan dengan huruf ala sebagai isyarat bahwa mengusap dilakukan pada bagian atas khuf. Nah, dan ia juga merupakan suatu kemudahan sebagaimana yang disyaratkan sebagai memasang khuf dalam keadaan bersih secara sempurna. Jadi nah, masaha di sini yang dimaksud di sini adalah syarat pada kita boleh mengusap sepatu tersebut. Syaratnya adalah harus dalam keadaan sudah sempurna suci kayak gitu. Yang kemarin sudah dibahas di dalam membasuh khuf itu. Nah, yang pertama kali kita harus dalam posisi yang betul-betul sudah sempurna sucinya. Itu. Jadi teman-teman nanti bisa cek di dalam kitab Fathul Qorib yang sudah saya bahas tentang membasuh khuf. Nah, itu saya bagi menjadi 3 video. Kemarin kan ada yang syarat-syaratnya, kemudian jangka waktunya, rentang waktunya, kemudian hal-hal yang membatalkan apa saja yang membatalkan dalam memasang khuf tersebut. Nah, cara mengusap khuf ialah mencelupkan kedua tangan ke dalam air, lalu meletakkan bagian dalam telapak tangan kiri ke bagian bawah tumit. Jadi kita celupkan air kayak gitu, kita letakkan bagian dalam tangan kiri kita ke bawah tumit. Jadi seperti ini ya.
Nah, ini kan tangan kiri nih. Nah, kita bagian bawah tumit seperti itu. Sedangkan telapak kanan, sedangkan telapak tangan diletakkan ke bagian atas ujung-ujung jari telapak kaki, kemudian menggerakkan tangan ke permulaan betis. Jadi yang kiri bagian bawah, yang bagian ininya tadi, ini kan kaki nih. Nah, sini kayak gitu bagian ininya, kemudian bagian atas itu mengusap yang bagian sininya. Jadi yang bagian kanan ini mengusap bagian atas hoof ini tadi. Telapak kaki kiri dilewatkan menuju ke ujung kaki kiri. Telapak tangan kiri dilewatkan menuju ujung-ujung jari kaki. Jadi gini. Nah, ini kan anggaplah bagian tumit ya kan. Nah, bagian tumit. Jadi kita sapu kayak gini. Nah, kita lewatkan ke bagian ujung-ujung jari kaki. Hadis ini tentang mengusap ini diriwayatkan secara mutawatir dan orang yang mengingkarinya dikhawatirkan akan menjadi kufur. Jadi kalau misalkan kita tidak percaya dengan membasuh khuf ini, ya otomatis kita yang bisa dikategorikan sebagai kafir, kufur ya. Karena hadis ini diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian kita lanjut tentang analisis lafadznya. Nah, kalau kita menganalisis lafadznya adalah masaha di sini, al-masaha menurut bahasa adalah mengusap tangan, mengusapkan tangan ke atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah mengusapkan tangan yang basah atau sesuatu menggantikan kedudukannya ke permukaan khuf dalam tempo atau dalam masa yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam. Ala di sini kedudukannya adalah mutaaddi dengan ala. Disyaratkan kepada tempat yang wajib diusap. Nah, jadi masaha 'alal khuffain. Jadi mutaaddi disyaratkan pada tempat yang wajib diusap. Kemudian bagian permukaan khuf bukan bagian dalam. Ya, jadi yang diusap di sini adalah bagian permukaan khuf ya, bukan bagian dalamannya, dan bukan pula bagian bawahannya. Nah, ini nanti akan dibahas di hadis selanjutnya. Meskipun disunatkan mengusap juga bagian bawahnya, karena kan bagian bawahnya itu bagian kotornya tuh. Nah, tapi di sini dibahas nanti di hadis selanjutnya. Kalau misalkan agama itu menggunakan akalnya, bukan karena ininya, maka yang disunahkan terlebih dahulu adalah bagian bawahannya, bukan bagian atasannya. Itu sebenarnya. Tapi di sini yang disunahkan di sini adalah yang diusap di sini adalah bagian atasannya. Ala khuf di sini bagian atasannya. Al-khufain bentuk tasniyah dari lafadz khuf, artinya sejenis stocking kaki. Jadi sejenis apa ya? Ya kayak ya sejenis apa? Kayak sepatu diikat kayak gitu. Nah, jadi dia sepatu ngepres kayak gitu, dipasang pres kemudian diikat kayak sepatu-sepatu orang zaman dulu itu. Yang terbuat dari kulit untuk menutupi telapak kaki hingga kedua mata kakinya tertutup. Nah, hikmah tersebut menyebut khufain dalam bentuk tasniyah menunjukkan tidak boleh mengusap salah satunya saja. Jadi kenapa ini masuk al khufain? Jadi tujuannya adalah bahwa kalau kita mengusap itu harus kita usap kedua-duanya, nggak boleh salah satunya saja.
Itu. Kuntu ma'an nabi di sini aku pernah bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menuju perang Tabuk, di mana disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan sholat diriwayatkan dari Abu Daud, dan sholat yang disebutkan itu adalah sholat subuh. Tabuk adalah perang yang terakhir dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak antara Tabuk ke Madinah adalah sejauh 14 marhalah menuju ke negeri Syam. Jadi jaraknya itu agak jauh ya, 14 marhalah. Nah, sejak dari ke 14 marhalah menuju arah negeri Syam. Nah, sedangkan jarak antara Tabuk dengan Damaskus adalah sejauh 11 marhalah. Nama Tabuk sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa yang dinamakan Tabuk karena sabda Rasulullah SAW ketika melihat para sahabatnya mencibuk mengambil air dari mata air. Mengapa kamu masih tetap mencibuknya dengan cawan, dengan dengan gayung secara bersungguh-sungguh? Akhirnya tempat itu diberi nama Tabuk. Fahwa itu di sini maksudnya adalah saya mengulurkan tanganku. Li'anzi'a artinya adalah untuk menanggalkan dan mengeluarkan khufnya. Jadi dilepas. Nah, kemudian khufnya tadi dipisahkan kayak gitu. Tohirota ini kedudukannya adalah sebagai hal. Nah, kata keterangan keadaan dari lafadz al-qudamain. Dalam riwayat lain dikemukakan oleh Abu Daud disebutkan sesungguhnya aku memasukkan kedua telapak kakiku dalam keadaan suci. Jadi kalau maksudnya hal di sini, kata hal itu adalah dalam keadaan suci. Jadi kalau membaca kitab bahasa Arab ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu dia. Kalau hal itu dalam keadaan, dalam keadaan itu artinya tanda-tandanya kedudukan kalimat tersebut hal. Hal itu kalau dalam bahasa Inggris kalau nggak salah adverb ya, kata keterangan. Tapi berbeda antara adverbnya bahasa Inggris dengan hal keadaan yang dalam bahasa Arab. Itu dia agak jauh berbeda karena sastra Arab lebih detail lagi ketimbang sastra bahasa Inggris. Tapi kita coba menyesuaikan lah seperti itu. Wa fi isnadihi dha'fun, di dalam sanadnya terdapat unsur dhaif karena hadis ini diriwayatkan oleh Warad jurutulis Al-Mughirah dan ulama hadis telah menilainya dhaif. Nah, fikih hadisnya, kita ke fikih hadisnya di sini dibolehkan bagi seorang berkhidmat ya, berkhidmat ini ya istilahnya membantu kepada orang yang alim. Jadi kita ya kalau bahasa dulunya mengabdi lah. Ya, mengabdi kepada orang alim. Seseorang boleh dengan sengaja melakukan pelayanan terhadap orang lain sesuai dengan kebiasaan orang itu yang dikenal meskipun tidak ada perintah terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah memakai khuf dalam perjalanan dan boleh mengusapnya. Dalam hadis yang ketiga berikut ini disebutkan bahwa disyariatkan memakai khuf meskipun dalam keadaan bermukim. Jadi ada keringanan juga bagi orang yang bermukim. Nah, kalau yang kemarin dibahas di dalam kitab Fathul Qorib, kalau orang yang bermukim itu 1 hari 1 malam.
Nah, kalau orang yang musafir itu tenggang waktunya, masa waktunya adalah 3 hari 3 malam. Nah, yang ketiga adalah kedua kaki disyariatkan dalam keadaan suci yang sempurna dengan menggunakan air sebelum memasang khuf. Nah, dan yang keempat, memberikan pengertian melalui isyarat untuk menolak pemahaman yang keliru karena ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, biarlah keduanya, huma. Yang kelima adalah disyariatkan mengusapkan bagian atas dan bagian bawah khuf. Seperti itu. Jadi ini sunnah apa ya istilahnya aturan mainnya di dalam syariat Islam itu bagian atas dan bagian bawah khuf itu. Tapi yang lebih ditonjolkan di sini keringanannya adalah bagian atasnya. Itu nanti ada pembahasan di hadis selanjutnya di hadis berapa, sebentar saya mau cek dulu. Di hadis 60 ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, itu pembahasan singkat hadis tentang membasuh khuf. Jadi kalau teman-teman mau cek detailnya pembahasan masalah fikihnya, itu di dalam kitab Fathul Qorib yang sudah saya bikin 3 video kemarin itu tentang pembahasan mashul alal khuffain itu. Jadi teman-teman mengamalkan segala sesuatunya itu bisa lebih leluasa. Oh, ini sudah sesuai sunnah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang kalau di pembahasan saya kalau misalkan di perdebatan kami dulu itu waktu di pondok itu apakah sekarang itu layak nggak sih di katakan khuf dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin kalau khuf zaman dulu itu kalau Ustadz saya bilang itu dia memang posisinya susah untuk dilepas. Nah, kalau khuf yang sekarang itu ya kayak mikdas kayak gitu aja, sepatu-sepatu kayak gitu aja. Nah, itu belum nggak masuk dalam kategori seperti itu. Mungkin nanti saya coba cari landasan-landasannya di dalam beberapa referensi kitab-kitab yang ada seperti itu, ya kan? Itu. Nah, mungkin itu saja dari saya apa yang bisa saya jelaskan di sini, apa yang bisa saya bahas di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada yang teman-teman yang bisa memberikan masukan, silahkan, saya dengan lapang dada menerima masukan tersebut. Mungkin ada sesuatu hal mungkin yang keliru, mungkin ada pembahasan yang mungkin mengganjal, silakan teman-teman kritik video-video saya nggak apa-apa. Kalau untuk kritikan masukan yang membangun kayak gitu, kita bisa lakukan dialog-dialog dengan teman-teman semua. Nah, ya sebagaimana yang memang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau saya berdebat sama teman-teman itu bukan semata-mata mendebat ya, bukan semata-mata mendebat, tapi untuk mengclearkan pemahaman saya itu. Jadi untuk mengclearkan pemahaman saya. Jadi kalau misalkan saya dulu ya waktu mondok itu pokoknya sampai ke akar-akarnya pokoknya saya kejar gitu. Itu kalau saya mondok itu. Jadi betul-betul harus detail rinci, betul-betul harus masuk semua itu baru seperti itu. Kalau saya belajar zaman dulu. Jadi teman-teman ya di luar sana itu saya harap juga begitu. Kalau istilahnya menuntut ilmu itu harus benar-benar detail ya. Jadi teman-teman itu belajar jangan setengah-setengah. Nah, kalau misalkan teman-teman kemampuannya cuma setengah-setengah, istilahnya masih belum begitu paham, masih belajar step by step kayak gitu. Ya, istilahnya belajar dengan yang ahlinya sungguh-sungguh. Jangan sampai
jadi SJW ya kan, Social Justice Warrior, langsung mendebat, ustadz yang satu mendebat ustadz yang satu, itu nggak boleh. Itu. Jadi kalau teman-teman mau mendebat, mau mau menyalahkan kayak gitu, usahakan teman-teman punya referensi, punya dalil, dan memang teman-teman sudah belajar mempelajari dengan paham yang sepaham-pahamnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang berbeda, itu sampai cek dulu di dalam kitabnya. Ini misalkan nih, misal saya dulu nggak sepemahaman dengan ustadz Wahabi ya kan. Salah satunya salah satunya Ar-Rahman ala Sistawa. Itu saya nggak sependapat kalau dengan ustadz Wahabi. Jadi karena kalau misalkan itu tidak tidak ditakwil langsung makna zohirnya seperti itu, kita murtad itu. Karena masa iya Allah Subhanahu wa taala bersemayamnya di atas arsy. Nah, yang dimaksud arsy ini kalau pemahaman saya dulu ya ditakwil, itu berarti berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika saya cek di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan jelas detail bahwa ulama-ulama yang berpegang teguh pada makna zahirnya ya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Lais bin Sa'ad dan lain sebagainya. Mau apa? Mau dikata apa kan kalau sudah seperti itu. Ya jadi ya saya ya ikut kan seperti itu. Nah, itu kita pentingnya kita ngecek dan recek apa ya suatu perbedaan-perbedaan pendapat. Siapa tahu ya kan mereka punya landasan yang memang betul-betul kukuh daripada kita. Nah, kita ya istilahnya bertukar pikiran, share, kemudian berdebat, jejak pendapat dan lain sebagainya. Seperti halnya ulama-ulama terdahulu itu bukan cuman untuk istilahnya mengatakan menang dan kalah, tapi untuk memahami suatu konteks hukum ini seperti apa. Itu. Jadi ya sama halnya seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu dalam kitab ada ya kitabnya itu perbedaan-perbedaan pendapat kedua imam mazhab itu. Jadi memang ya karena sekarang ini lagi ya mungkin gabut-gabutnya mungkin ya kan. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu sih nggak ada masalah. Semuanya itu ya ada dalilnya masing-masing. Jadi ya janganlah kalau misalkan teman-teman ngecap Wahabi ini seperti ini gitu kan. Kalau misalkan yang saya heran itu kan kalau sudah orang dicap tak Wahabi itu kayaknya negatif betul deh kayaknya. Jangan dulu itu. Walaupun dia nih contoh nih Wahabi lah katakan gitu kan. Wahabi memang betul-betul katakan lah Wahabi kayak gitu kan. Memang kayak gitu. Kita cek dalilnya dia dapatnya dari mana. Itu kan referensinya dari mana itu. Walaupun toh pun dia bermazhab Hambali, itu tidak ada masalah. Masalahnya Hambali itu kan masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, terus Ustadz, dia kan nyalahin kita, kayak gitu kan. Misalkan masalah bid'ah dan lain sebagainya. Lah kita mazhab Syafi'i, apa nggak menyalahkan mazhabnya Imam Maliki sebenarnya? Guru kita sendiri. Nah, Imam Syafi'i kan di dalam kitabnya kan mengatakan, barang siapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Teman-teman bisa cek kok di dalam kitab Al-Um. Artinya kan sholatnya Imam Malik nggak akan ada nggak sah. Nah, kalau misalkan sholatnya Imam Malik nggak sah, otomatis Imam Malik masuk neraka dong. Itu. Jadi istilahnya perbedaan pendapat itu jangan diprovokasi. Oh, berarti kiai itu masuk neraka? Jangan dulu. Itu kan kebanyakan sekarang ini diprovokasi, itu bahaya sekali kalau sudah gitu lah istilahnya hancur agama Islam kalau misalkan diprovokasi kayak gitu. Kalau misalkan dia istilahnya terdapat perbedaan pendapat yang memang itu masyhur di kalangan ulama, itu nggak ada masalah. Ada yang satu kunut, satu nggak kunut, ya gitu kan, nggak ada masalah. Satu mengatakan bid'ah,
Ya memang hadisnya ada, itu kunut itu bid'ah, gitu. Tapi bukan berarti, maksudnya nanti apa? Gitu kan. Oh jangan seperti itu dong, itu. Itu memang sudah perbedaan pendapatnya sudah. Karena ulama-ulama dulu tuh ya seperti ini, mendalaminya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ada perbedaan pendapat kayak gitu, walaupun itu kontras, ya kita harus terima dengan lapang dada. Karena itu memang pemahaman-pemahaman ulama-ulama terdahulu. Jadi istilahnya kita harus eh, legowo lah kayak gitu di dalam menerima perbedaan pendapat. Jangan langsung menjudge. Ya, jangan langsung menjudge. Oh, memang seperti ini konteksnya. Dia dalilnya seperti ini, seperti ini. Dan memang ulama mazhab ini mengatakan seperti ini. Nah, kalau kami ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, silahkan teman-teman pilih. Tuh. Jadi ya enjoy saja. Itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman semuanya di setiap di beberapa akhir video saya itu. Jadi bersosial media itu jangan asal hujat seperti itu, jangan melakukan hal ujaran-ujaran kebencian kayak gitu. Kalau ataupun memang teman-teman mau mengkritisi silahkan teman-teman cek dulu kitab-kitabnya, ininya segala macam. Itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang keliru, ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.